Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terpu TV. Perkenalkan saya Asep Sepudin, biasa dipanggil Akang Asep. Saya adalah salah satu karyawan Yayasan Teratai Putih Global yang saat ini ditugaskan untuk menjadi Kepala Tata Usaha di SMA Islam Teratai Putih Global Full Day and Boarding School. Baik sahabat Terpu TV, pada kesempatan kali ini Akang akan memperkenalkan salah satu program terbaru dari Terpu TV, yaitu Tervot, Teratai Putih Podcast. Sahabat Terpu TV, mengetahui tentang perjalanan hidup dari seorang yang sukses adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena semua itu akan menambah hasanah dan pengetahuan untuk kita agar bisa menjadi ibroh ataupun pembelajaran dari kisah dan perjalanan hidup beliau. Di podcast kita kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana perjalanan dan kisah hidup beliau dari mulai beliau kecil sampai dengan beliau berada di titik kesuksesannya saat ini. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap ikuti Akang. Baik sahabat Terpu TV, kali ini Akang menuju ke gedung Yayasan Teratai Putih Global untuk menemui Ketua Yayasan Teratai Putih Global, dan tetap terus ikuti Akang ya. Ini adalah area kampus Teratai Putih Global guys. Ini pusatnya saat ini ya. Area ini kurang lebih 7 hektar ya saat ini. Yang berada di lokasi ini ada playgroup, TK Islam Teratai Putih Global, ada SD Islam Teratai Putih Global, kemudian ada SMP Islam Teratai Putih Global, dan SMA Islam Teratai Putih Global Full Day and Boarding School ya. Untuk SMP dan SMA sekarang sudah membuka untuk full day schoolnya. Baik, yang di sebelah sana itu adalah Masjid Raya Al-Muhajirin Teratai Putih Global. Masjid Raya Al-Muhajirin itu berada di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Teratai Putih Global. Kemudian yang sebelah sana itu ada lab PAI ya, salah satu sarana yang dimiliki oleh Yayasan Teratai Putih Global. Baik, ini gerbang masuk dari kampus Cimuning Yayasan Teratai Putih Global. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki gedung yayasan, guys. Nah, ini kita sudah berada di halaman gedung Yayasan Teratai Putih Global. Luar biasa kan? Mungkin beberapa sahabat Terpu TV belum ada yang pernah ke sini ya. Nah, saat ini kita kepoin ya sekalian. Nah, ini gedung Yayasan Teratai Putih Global yang terbaru guys ya. Ini gedung yayasannya, subhanallah, mantap kan. Sekarang kita langsung masuk ya. Kebetulan Akang sudah janji dengan ketua yayasan untuk melakukan perbincangan santai dengan beliau ya, dan akan kita kupas tuntas bagaimana perjalanan dan kisah hidup beliau dari mulai beliau kecil sampai dengan beliau berada di titik kesuksesannya saat ini. Kita langsung masuk guys. Assalamualaikum. Oke guys, Akang sudah masuk di ruangan ataupun di gedung Yayasan Teratai Putih Global. Masya Allah, luar biasa ya. Nih sahabat Terpu TV, ini gedung Yayasan Teratai Putih Global yang terbaru. Dan ini ruang beliau nih, ruang ketua yayasan. Kita langsung masuk ya. Assalamualaikum.
Baik sahabat Terput TV, seperti yang akan sampaikan tadi bahwa di podcast kita yang pertama ini kita akan menggali dari kisah hidup orang tua kita yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah, dan tentunya dari kisah perjalanan beliau nanti bisa kita ambil manfaat, ambil pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih kita adalah generasi muda yang tentu harus lebih baik daripada diri kita saat ini. Baik, kita sudah berada di tempat ataupun ruangan Ketua Yayasan Teratai Putih Global yang nanti kita akan coba gali bagaimana perjalanan hidup beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Haji, Terput TV ini kita sekarang nih lagi ada program baru nih, yaitu Terpot atau Teratai Putih Podcast. Dan ini adalah kali pertama kita nih Pak Haji mengadakan bincang-bincang santai, dan untuk podcast pertama ini mohon izin yang akan kita gali itu adalah perjalanan hidup Bapak. Mohon izin ya. Kenapa yang pertama kali kami langsung menggali dari perjalanan hidup Bapak dari mulai kecil, remaja, dewasa sampai saat ini, agar menjadi motivasi untuk kita generasi muda tentunya bisa mengambil pelajaran ibrah dari perjalanan Pak Haji tersebut. Baik, untuk yang pertama nih Pak Haji, bagaimana perjalanan hidup Bapak itu dari mulai Bapak kecil, remaja, dewasa hingga sampai sekarang nih Pak Haji, perjalanannya seperti apa itu? Ya, terima kasih Pak Asep. Yang pertama, terima kasih ya, penghargaan yang pertama. Saya ini lahir di Kampung Rancaremis, Desa Sukalaksana, Kecamatan Bungurusari, Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Ayah saya Haji Aman Abdul Ubat Bakri, kakek saya Haji Bakri, ibu saya Hajah Sofiah, kakek saya Haji Hasan. Umur 2 tahun saya dibawa mengembara ke Jakarta. Ibu saya sana ngikut tinggal di rumah kakak kandung yang perempuan, yang lelaki, Haji Nun Abdullah. Haji Nun ini sejak muda di Jakarta, dia punya perusahaan kelontong, PT Perdasen, dan banyak kebuahannya. Ibu saya itu kelihatannya di sana membantu-bantu masak untuk pegawainya. Qadarullah, saat itu ada anak tertua Haji Abdullah ini, namanya Lili ya, seumur saya ya, teman akrab lah. Akhirnya dia sekolah di Pakasur, TK-nya saya ikut sekolah di sana. Mungkin saya pendamping ya, karena saya akrab di rumah, di sekolah. 2 tahun kemudian ayah saya, ibu saya pisah, artinya pisah, keluar dari sana ya, pindah rumah ke Matraman Masjid. Disitulah saya sejak 54 sekolah di SD Taman Siswa Matraman, 63 di SMP Pondok Rakyat di Salembaraya depan UI, 66 saya di SMA Api ya, di Jalan Cilacap Menteng. Nah, dulu tuh Taman Siswa itu sekolah elit Pak, karena orang yang bawahan itu karena gratis sekolahnya di sana, negeri di Kebun Manggis. Nah, setelah saya sekolah ini, saya kuliah di Unkris ya, di Jalan Tegal, Menteng juga. Coba bayangin ya, saya kuliah itu tinggal di Matraman Masjid, seharusnya jalan kaki, betul. Dulu saya belum punya motor dulu bang langka ya. Nah, saat saya kuliah, saya nyambi bekerja di saat DPR RI. Saat itu sedang ada pembatasan PNS. Akhirnya saya diterima di DPR. Luar biasanya ini, saya anak kecil, nggak punya kenalan sama sekali. Saya daftar di Depnaker,
kartu kuning kasih, ada kartu DPR. Lulus saya. Orang bertanya, Saiful, kamu siapa? Saya nggak ada kenal, saya bilang. Betul. Orang kaget. Karena setelah saya berkenalan teman-teman ini, hampir semua mereka masuk karena ada koneksinya. Saya enggak. Nah, di DPR saya itu setahun di training sebagai stenografer. Lulus training saya itu diangkat sebagai PNS dulu golongan 2A ya. PNS tugasnya menjadi stenografer. Tugasnya adalah merekam seluruh pembicaraan dalam rapat sidang pleno DPR atau rapat paripurna, namanya itu risalah. Jadi kalau rapat itu saya dulu ada 3 tuh, ada risalah rapat, ada catatan rapat, ada catatan singkat, beda tuh. Catatan singkat itu turun ya. Nggak lama kemudian saya dipindah di komisi DPR ya. Dulu saya pernah di komisi 4, komisi 6, komisi 10 research, dan terakhir saya di sekretaris panitia mini, taman mini. Alhamdulillah saat di DPR itu hampir Indonesia sudah keliling saya. Bisa seminggu, 2 minggu, bisa 3 hari, macam-macam lah ya. Nah, apa tugas saya? Pertama, memberitahu ke gubernur lewat protokolnya ya, bahwa tim DPR ABCD akan ke sana, acaranya ke sini. Yang kedua, ngatur tiket ke sana. Yang ketiga, ngatur persiapan materi ya. 4, ngikuti rapat, bikin laporan. Ini cukup melelahkan. Memang waktu itu DPR saya akui ya, acara itu padat Pak. Kalau pagi dia meninjau. Malam dia rapat, tiap hari begitu. Yang istirahatnya ya. Makanya dulu zaman saya ini tahun 1974, anggota DPR itu biasa-biasa aja, nggak orang kaya. Kalau di DPR-nya, kalau DPR sebelumnya, ya. Nah, di DPR, alhamdulillah saya melayani orang-orang besar. Ada Pak Ote Usman, ada Menteri Kehakiman kan ya. Ada Pak Martono, akhirnya itu Menteri Transmigrasi ya. Ada Pak Sajarwo, ada Menteri Pertanian kan ya. Ada Pak Haji Munasir, Ketua NU ya. Ya, asal apa namanya. Nah, ini gini kenangannya nih. Waktu saya nikah, saya ngundang dia. Pak, saya lupa namanya loh ya. Saya mau nikah Pak, tanggal 8 Januari, Bapak bisa nggak khutbah nikah? Ya bisa saya Pak, bisa. Dia datang pada harinya tuh, datang dan minta hotel Pak, tinggal di rumah saudara saya, ya berapa hari sama istrinya dia. Waktu pulang, dia malah ngasih uang dia. Jadi bukan saya bekalin dia. Siapa namanya Allah? Kiai Haji Ali bin Datuk, ya, namanya tuh. Orang tuh baik sekali ya, baik sekali. Jadi nggak ada misalnya saya cariin pun nggak, dia mobil sendiri, buat tinggal, dan dia nggak neko-neko orangnya itu, ya. Padahal itu hanya khutbah nikah saja saya itu ya. Padahal dia itu ketua Muhammadiyah DKI, ketua partai P3 DKI juga ya. Nah itu ya. Terus yang mulai kedua, karena saya kerja di DPR itulah, saya bisa bikin skripsi masalah transmigrasi. Waktu pendadaran nggak banyak pertanyaan, saya langsung lulus. Padahal kalau biasanya kalau di Unkris ya jarang yang sekali, hanya 2 kali, 3 kali gitu ya, sekali gitu. Karena kenapa? Kan biasanya gini, peranan transmigrasi Indonesia. Dia nggak ngerti detailnya, saya ngerti, itulah ya. Akhirnya apa juga di situ, mungkin ya, si Pak Dekan lihat saya, udah saya pula datang ke kantor saya. Dia tuh di PT Timur Jauh sana di Telabang ya, orang kaya dia tuh. Paul Mawira namanya, profesor. Itu Paul Mawira itu profesor, teman dekat Pak Sumitro. Ayahnya Pak Prabowo, sama-sama orang PSI ya dulu ya, udah lari ke Singapura, ke Malaysia. Nah, saya jadi asisten dosen langsung tuh. Terus saya mau pengalaman loh, masa nggak pengalaman? Nah sejak itu,
Akhirnya banyak orang ngajak ya, di ASMI saya ngajar, Indonesia College, di IC, di Pelita, banyak yang ngajar ya. Nah, dulu ini PNS dulu jam 10 jam 2 pulangnya. Saya kan kendaraan kan lancar, nggak macet. Kalau saya dikasih motor ini, motor Honda inventaris ya, jadi saya pakai, alhamdulillah. Nah, jadi DPR itu istilahnya saya banyak relasi kenalan, tapi apa? Ini saya berkesimpulan, dunia politik bukan bidang saya. Yang pernah saya itu diajak meninjau ke BAT, pabrik rokok di Surabaya. Guru, wah, jadi Pak Uto Usman ini luar biasa tuh, wah. Apa tuh menteri tenaga kerja Pak Sadli, Profesor Sadli, nggak bicara apa-apa tuh. Wah, ini udah ya. Ya, nah itu. Saya pindah nih ke Deplu singkatnya. Jadi ada orang, itu saya masih muda ya. Kan dulu kan saya ini, kalau Deplu bisa orang luar negeri kan ya. Tes diterima. Di Deplu ini juga sama. Nggak ada orang yang nolong saya. Saya latas diri, segala macam sendiri gitu ya. Saya tempatkan di Ditjen Hesbelen, hubungan ekonomi sama luar negeri ya. Dulu dirjennya Pak B.S. Arifin ya, doktor. Nah, di Deplu ini yang menarik. Saya kan kepala seksi dulu, si Kolompen. Itu kan pantaunya dengan Sekap, dengan Seknek. Nah, Seknek itu sana ada kepala bironya itu Pak RKB Mohtan. Kawaknya itu kerjasama Pak Ginanjar, yang pernah jadi menteri transmigrasi menteri itu SDM. Dulu masih muda. Jadi kita tiap harus rapat tiap bulannya. Saya lihat itu luar biasa pintar itu. Wah, kalau bicara pokoknya masalah ya. Inilah hati kecil saya nih. Orang begini sih mestinya nih mesti menjawab sama akhirnya meningkatnya. Nah, dia pun nggak banyak pengalaman ya, karena saya ikut sesdilu setahun, belum selesai, ada omongan di Perumnas. Waktu itu saya bicara sama orang tua saya itu terkesan nggak setuju. Kalau di Deplu itu kan begini, orang itu dua pegawai, ada pegawai staf, ada pegawai lokal, satu diplomat ya. Jadi kali Deplu itu setelah lulus pendidikan sesdilu itu gelarnya atase, kalau bagus sek 3, sek 2, sek 1, minister, sekasol dan dubes ya. Nah itu kalau nggak ikut sesdilu ini dia nggak mungkin bisa ke luar negeri, pengen lokal staff. Nah, akhirnya saya lamar di Perumnas, juga sama di Perumnas lamar, sama saya nggak punya kenalan saya. Kalau saya sudah PNS, saya ini aja. Nah, akhirnya saya baru kerja setahun di pusat, 2 tahun mungkin ya, dipindahin tuh jadi kepala pengelola Perumnas Klender. Apa? Kalau ingin perlu bangun, saya bagiinnya dari mulai alokasi rumah, saya membina penghuni. Nah, di Perumnas kasih pengalaman saya, luar biasa pengalaman saya. Dari pengalaman apa namanya, kelola dengan masyarakat. Nah, saya di Perumnas itu juga momentum saya untuk berdakwah situ. Belum pakai hanya 3, hanya Golkar, PDI dan P3. Saya menunjukkan seni netral ya. Nah, akhirnya langkah awal saya bikin yayasan dulu, minta tanah dari Perumnas dikasih bikin masjid saya, karena saya masjid itu yayasan Jalan KPUI namanya ya. Nah, saya ketuanya ngebangun gitu ya, dan gini terus saya bikin aturan, kalau Idul Fitri masyarakat nggak boleh bikin ini, nggak boleh bikin Id, hanya lapangan Malmerah dan di Tower ya, 2 aja, jadi ramai itu sekali. Nah, belakangan masyarakat tuh istilahnya rumah ibadah saya kasih, karena itu saya tekan setuju ya. Nah, belakangan juga saya lihat nih, saya berpikir nih, ini tanah-tanah ini kalau saya tidak kasihkan kepada mereka, terus yang lain ngambil tuh. Saya berinisiatif Pak, saya datang warga saya kumpulin, ini lokasi masjid, akhirnya dikasih sudah semua. Habis ini saya ya. Sehingga di perusahaan yang terkenal tuh paling banyak masjid se-Jakarta. Nah, setiap blok ada masjid. Nah, ini menarik nih.
ternyata terus kerja di Perumnas itu saya cocok tuh karena saya dengan masyarakat bisa berdakwah dan banyaklah hasil karya saya ya. Jadi di waktu itu ya seolah Perumnas lain itu seolah satu suara tuh di Islam tapi nggak politik gitu ya. Nah, singkat kata saya pindah ke PLN lah ya. Ini juga menarik nih. Waktu saya pindah dari Perumnas saya pamit ke Pak Dirut, Pak Sunaryo Darmujo. Padahal bla langsung pindah gini. Aku bilang, saya nggak tanya nih. Saudara ini terus terang di sana tuh yang nentuin nggak boleh. Jadi saya ini malah nggak boleh menjabat saat ya. Jadi mungkin nggak tahu ya. Jahatnya begini. Kalau saya tafsirkan nih, saya dipindah ke pusat ini karena saran dari Pak Kosmas. Di PN saya kerja juga lamar gitu aja tuh, nggak pakai apa? Orang dalam. Nggak ada saya tuh. Jadi kerja di DPR sendiri, kerja di Deplu sendiri, terus di PN sendiri. Nah, udah saya kerja di PN ya. Nah, sekarang nih saya tinggal ya. Sekarang saya bikin sekolah ya kaitannya ya. Baik Pak Haji, mohon maaf saya potong nih. Dari perjalanan masa kecil sampai dengan masa muda dan perjalanan tadi itu memang luar biasa ya sahabat Terput TV. Perjalanan beliau itu luar biasa, masih muda saja sudah di DPR itu paling muda ya Pak Haji tadi. Paling muda. Paling muda, Masya Allah. Saya umur 19 tahun kerja. 19 tahun sudah bekerja di DPR ya. Muda tentu ya. Paling muda saat itu. Kemudian setelah dari DPR tadi ke Deplu ya, kemudian ke Perumnas dan terakhir di PLN ya gitu ya. Tentu ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya sahabat Terput TV bahwa masa muda ini justru seharusnya dijadikan masa keemasan kita untuk mendapatkan tahapan-tahapan sehingga nanti ketika sudah berumur itu justru kita tinggal menikmati daripada apa yang kita lakukan di saat muda tersebut. Baik sahabat Terput TV, masih banyak sekali ya yang ingin kita gali dari perjalanan hidup dan perjalanan karir beliau. Tapi kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya.